Oke, panitia 9. Kalau saya mengingatnya dengan jembatan keledai, ya. Dimana di sini adalah Hayam, Abi, Suka, Aa, Subarjo. Haha. Ya, Hayam, Habi, Suka, Aa, Subarjo. Haha. Nah, H ini adalah Haji Agus Salim. Nah, berarti jawabannya yang B, sudah benar. Dan Yam ini adalah Yamin atau Muhammad Yamin. Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama channel saya di sini. Untuk sesi kali ini saya akan membahas soal simulasi CETBKN 2021 untuk tes wawasan kebangsaan. Ini adalah simulasi yang kedua. Untuk soal-soal simulasi yang pertama sudah saya bahas sebelumnya. Bapak Ibu, kalau berminat silakan cek di video-video saya sebelumnya atau cari playlist seleksi P3K. Di sana sudah terkumpul semuanya untuk soal-soal dan pembahasannya terkait dengan seleksi P3K nanti maupun tes CPNS-nya ya. Oke, lanjut ke nomor 11. Larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang merupakan pengertian dari A. Penangkapan, B. Pencegahan, C. Penindakan, D. Penangkalan, E. Pengkerdilan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ya tentang keimigrasian, ini jawabannya adalah pencegahan. Ya, orang dicegah ke luar negeri. Kemudian lawan dari pencegahan ini adalah penangkalan, di mana penangkalan itu adalah larangan bagi orang asing masuk wilayah Indonesia berdasarkan keimigrasian. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Komisi Yudisial, B. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, C. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, D. Mahkamah Agung, E. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang dihapuskan setelah diamandemen itu adalah DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Nah, DPA ini dihapuskan dengan Kepres pada tanggal 31 Juli tahun 2003. Nah, meskipun DPA ini dihapus, namun suatu dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tetap diperlukan. Sehingga sampai sekarang ada yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Nah, ini yang memberikan pertimbangan kepada Presiden. One Team Press ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Nah, di mana One Team Press ini menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oke, lanjut soal nomor 13. Tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Dunia. Wadah yang menampung isu buruh internasional yang berada di bawah PBB adalah A. WHO, B. AFC, C. WTO, D. ILO, E. UNTAD. Oke, WHO ini atau World Health Organization ini adalah organisasi kesehatan dunia. Ya, ini organisasi kesehatan yang bermarkas di Jenewa, Swiss, di mana didirikan oleh PBB pada tanggal 7 April tahun 1948. Kemudian IFC atau International Finance Corporation ini adalah korporasi keuangan internasional yang berkantor di Washington DC. Ini bukan berarti. Karena di sini diminta adalah Hari Buruh. WHO juga bukan. Kemudian WTO ini adalah World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia. Ya, perdagangan ya. Yang mengatur perdagangan antar negara yang secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Kemudian yang D, ILO ini adalah International Labour Organization, yaitu organisasi buruh internasional. Nah, ini yang bertugas untuk memperbaiki taraf hidup buruh dan pekerja. ILO ini didirikan pada tanggal
11 April tahun 1949 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian yang E ini adalah United Nations Conference on Trade and Development, yaitu Konferensi Dagang dan Pembangunan PBB, yaitu forum khusus untuk membahas masalah perdagangan internasional. Nah, badan ini didirikan tahun 1964 di Jenewa, Swiss. Sehingga jawaban di sini adalah yang menampung isu buruh itu adalah ini, yang D, ILO. Oke, lanjut soal nomor 14. Perdana Menteri Sri Lanka yang merupakan salah satu pencetus konferensi Asia Afrika adalah A. Muhammad Ali Jinnah, B. Sir John Kotelawala, C. Jawaharlal Nehru, D. Unu, E. Benazir Bhutto. Pencetus konferensi Asia Afrika itu terdiri dari 5 negara ya, di mana Muhammad Ali Jinnah ini termasuk pencetusnya. Ini berasal dari Pakistan. Kemudian Sir John Kotelawala ini berasal dari Sri Lanka. Kemudian Jawaharlal Nehru ini berasal dari India, pencetus juga ini. Kemudian yang D, Unu itu berasal dari Burma atau Myanmar. Nah, Benazir Bhutto ini bukan pencetus. Benazir Bhutto ini adalah Perdana Menteri perempuan pertama di Pakistan ya, yang terpilih pada tahun 1988. Nah, ada lagi satu yang belum di sini, yang belum tercantum, yaitu Ali Sastro Amijoyo. Nah, ini berasal dari Indonesia. Ada 5 ya, pencetus konferensi Asia Afrika itu. Kemudian yang ditanya di sini adalah Perdana Menteri dari Sri Lanka, yaitu yang B, Sir John Kotelawala. Oke, lanjut soal nomor 15. Apabila suatu tuntutan ditolak oleh pengadilan, maka dapat dilakukan suatu upaya hukum yang disebut A. Banding, B. Kasasi, C. Pra-peradilan, D. Pencabutan tuntutan, E. Peninjauan kembali. Nah, ini jawabannya adalah ya, tuntutan ditolak oleh pengadilan. Jawabannya adalah banding. Nah, banding ini merupakan upaya hukum bagi terpidana atau jaksa, di mana jika ada yang merasa tidak puas terhadap tuntutan, itu bisa minta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri, karena dianggap putusan tersebut jauh dari rasa keadilan atau adanya kesalahan-kesalahan di dalam mengambil keputusan. Kemudian yang B ini kasasi. Kasasi itu adalah upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, baik terdakwa ataupun jaksa, apabila tidak merasa puas dengan isi putusan pengadilan tinggi yang diajukan kepada MK. Ini PT ke MA. Kalau yang banding ini dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Nah, kemudian pra peradilan ini merupakan upaya yang dilakukan tersangka kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Kalau pencabutan tuntutan kan bukan nih. Kemudian yang E, peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini bisa dimintakan peninjauan kembali. Nah, yang mana yang dimaksud dengan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Jika putusan pengadilan negeri ini tidak dilakukan banding, maka bisa dikatakan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau dilakukan banding, kemudian putusan dari pengadilan tinggi ini jika tidak dilakukan kasasi, bisa juga disebut sebagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kalaupun dilakukan kasasi, jika MA sudah memutuskan atau Mahkamah Agung sudah memutuskan, berarti itu juga sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena upaya hukum terakhir itu hanya bisa dilakukan sampai di MA. Berarti ini urutannya adalah dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, lalu ke MA. Ini kalau dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi itu namanya banding. Kalau dari pengadilan tinggi ke MA itu namanya kasasi. Oke, demikian ya. Lanjut ke soal nomor 16. Tokoh yang termasuk dalam panitia 9 adalah A. Tan Malaka, B. Haji Agus Salim, C. Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
D. M. Natsir, E. Dr. Supomo. Oke, panitia 9. Kalau saya mengingatnya dengan jembatan keledai. Mana di sini adalah Hayam Abi Suka Aa Subarjo. Haha. Ya, Hayam Habi Suka Aa Subarjo. Haha. H ini adalah Haji Agus Salim. Nah, berarti jawabannya yang B sudah benar. Dan Yam ini adalah Yamin atau Muhammad Yamin. Dan Abi ini adalah Abi Kusno Cokrosuyoso. Su adalah Soekarno. K ini adalah Abdul Kahar Musakir. Dan AA ini adalah AA Maramis. Kemudian Subarjo, ya Ahmad Subarjo. Kemudian H, ini kan ada HH lagi 2. Ini adalah Muhammad Hatta dan Wahid Hasim. Jadi seperti ini saya cara mengingatnya ya. Jadi jelas ya jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap mengambil keputusan ialah A. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. B. Kepentingan tiap individu didahulukan. C. Pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat. D. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. E. Masalah harus diselesaikan dengan hati-hati. Ya, demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang utuh. Nah, dalam demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah mufakat lebih diutamakan atau sangat diharapkan. Sehingga di sini jawabannya adalah keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang D. Oke, soal nomor 18. Selain tarif, salah satu kebijakan lain yang dapat menghambat arus perdagangan dunia adalah A. Peningkatan produksi domestik. B. Subsidi kepada produsen yang memproduksi substitusi impor. C. Peningkatan investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. D. Menggiatkan perdagangan internasional. E. Peningkatan upah tenaga kerja. Ya, jawabannya di sini adalah yang B, yaitu subsidi kepada produsen yang memproduksi substitusi impor. Karena apa? Pemerintah akan memberikan subsidi untuk produsen yang memproduksi barang pengganti impor. Ini yang substitusi impor ya. Yang barang-barang yang rencananya diimpor itu tidak jadi dilakukan impor, tapi diproduksi oleh produsen lokal atau dalam negeri, sehingga diberikanlah subsidi kepada produsen tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi defisit nanti di neraca perdagangan. Kalau melakukan impor berarti devisanya kan lari ke luar negeri. Nah, lebih baik melakukan ekspor lebih banyak daripada impor biar surplus. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan belum berusia 18 tahun mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan A. Indonesia, B. Asing, C. Ganda, D. Tidak memiliki kewarganegaraan, E. Stetsel aktif. Ya, ada 2 asas kewarganegaraan ya. Ada negara yang menganut paham ius sanguinis, ada negara yang paham ius soli. Nah, ius sanguinis ini dia menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan atau orang tuanya. Dan yang menganut paham ius soli ini dia menentukan status kewarganegaraan itu berdasarkan tempat lahirnya. Ya, tempat dia dilahirkan. Nah, jika ada warga negara yang menganut paham ius sanguinis ini menikah dengan negara yang menganut paham ius soli ini, maka anaknya itu akan menjadi memiliki 2 kewarganegaraan atau yang disebut dengan kewarganegaraan ganda. Karena apa? Anak yang lahir itu karena orang tuanya merupakan dari negara penganut paham ius sanguinis ini akan otomatis keturunannya juga diakui sebagai warga negara dari yang paham ius sanguinis ini. Nah, kemudian jika anaknya itu lahir di negara yang menganut paham ius soli ini, maka negaranya yang menganut paham ius soli ini juga akan mengakui anak yang lahir itu sebagai warga negara tersebut, sehingga anak itu memiliki status kewarganegaraan ganda. Nah, jawabannya di sini adalah yang C. Ya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI dan ibu
warga negara asing dan belum berusia 18 tahun, mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, penjelasannya begini. Di Indonesia, kewarganegaraan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Nah, dalam undang-undang tersebut ya dianut asas-asas kewarganegaraan umum dan kewarganegaraan khusus, di mana salah satu asas kewarganegaraan umum yang diterapkan adalah adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, di mana status kewarganegaraan ganda terbatas ini adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini hingga usia 18 tahun. Setelah usia 18 tahun harus melepas salah satu kewarganegaraannya. Entah nanti akan memilih menjadi warga negara apa, misalnya WNI apa yang WNA-nya. Nah, untuk hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu telah disebutkan bahwa anak yang dilahirkan pada dan setelah 1 Agustus 2006 dari pasangan warga negara Indonesia atau salah satu orang tuanya adalah WNI, maka dapat mengajukan kewarganegaraan ganda terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, salah satunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan belum berusia 18 tahun. Ya, nanti untuk lebih jelasnya apa saja ketentuan-ketentuan yang menjadikan seorang anak itu bisa berkewarganegaraan ganda bisa dibaca pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 telah disepakati: A. Penjelasan lebih rinci, B. Adanya penambahan ayat, C. Perubahan hanya pada ayat 1, D. Perubahan hanya pada ayat 2, E. Telah mengambil perubahan. Nah, salah satu pasal yang tidak kena amandemen dari 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 29. Ini tidak mengalami amandemen sama sekali. Sehingga di sini penambahan ayat itu salah, perubahan ayat itu salah, perubahan ayat 2 juga salah, telah mengambil perubahan juga salah. Nah, seharusnya di sini tidak mengalami perubahan, tapi tidak ada lagi pilihan lain selain A ini. Mungkin maksudnya adalah penjelasan lebih rinci. Nah, yang jelas ini jawabannya adalah pasal 29 itu tidak mengalami amandemen atau tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, demikian pembahasan soal untuk tes wawasan kebangsaan simulasi kedua dari CBKN. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini untuk lakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ketika nanti saya upload video berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Jangan lupa share ke teman lainnya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.